Halo semuanya, kami dari kelompok 11, saya Febriani Dulce Maria Leomara dan teman saya Christina Weluplu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Pengaruh Agrikultur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Perbandingan Benua Asia dan Eropa. Introduction. Salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan adalah pertanian. Di negara-negara di Asia dan Eropa, pertanian bukan semata-mata berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber lapangan kerja, penggerak pertumbuhan ekonomi, dan pendorong stabilitas sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan perkembangan sektor pertanian di kedua benua ini, dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan ekonomi tetap menjadi topik yang relevan untuk dianalisis. Alasan utama kami memilih benua Asia dan Eropa adalah karena Eropa seringkali lebih maju dalam teknologi pertanian, sedangkan Asia masih menghadapi banyak tantangan. Ini menarik untuk dibandingkan. Yang berikutnya literatur review. Yang pertama, Reninta Dewi Nugraheni dan Kanetasha Salsabila menyimpulkan bahwa nilai distribusi RSCA untuk kelima negara telah berubah secara signifikan dari tahun analisis. Guncangan di 4 negara telah menghasilkan perubahan signifikan dalam keunggulan kompetitif barang-barang pangan pertanian. Yang kedua, Sri Heri 2016 menyimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum fenomena penuaan petani dan berkurangnya petani muda di Indonesia semakin meningkat. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara di Asia, Eropa, dan di Amerika. Yang terakhir, Gita Sri Hidayati 2022 menyimpulkan bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima sehingga variabel sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang berikut model ekonometrika. Model ekonometrika yang kami gunakan yaitu log Y sama dengan beta 0 plus beta 1 log X1 plus beta 2 log X2 plus beta 3 log X3 plus beta 4 log X4 plus E. Di mana log Y sama dengan pertumbuhan ekonomi, log X1 merupakan pertumbuhan ekonomi tahun inisial, log X2 merupakan kapital, log X3 merupakan population growth, log S4 merupakan agrikultur. Setelah melakukan convergence, tabel 3 menunjukkan general konstan memiliki nilai probabilitas 0,2 yang menunjukkan bahwa ia signifikan. Log X1 dan log X2 juga signifikan dengan probabilitas 0,00. Log X3 dan log X4 menunjukkan nilai probabilitas yang lebih tinggi 0,03 dan 0,00 yang berarti juga signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk Asia, hasil menunjukkan bahwa konstan log X1, log X2, dan log X4 memiliki probabilitas yang signifikan, sedangkan log X3 memiliki nilai probabilitas yang tidak signifikan. Dan untuk benua Eropa, seperti pada 2 sampel sebelumnya, konstan dan log X3 tidak signifikan, sedangkan log X2 dan log X4 menunjukkan nilai signifikan negatif. Yang berikut tabel 4. Untuk Asia, X1 memiliki nilai probabilitas 0,43 yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan secara statistik. X2 dan X3 juga memiliki nilai probabilitas yang menunjukkan tidak signifikan. X4 memiliki nilai probabilitas 0,80 yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk Eropa, nilai probabilitas untuk X1, X2, X3, dan X4 menunjukkan signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Y. Yang terakhir, kesimpulan. Benua Asia, agrikultur di benua Asia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga faktor ini mungkin tidak menjadi pendorong utama dalam konteks pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Yang berikut benua Eropa, sebaliknya agrikultur di benua Eropa menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa sektor agrikultur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Eropa. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.